kami umat Islam, harokah, organisasi, dan masyarakat Muslim, kami tidak melarang orang-orang Nasrani melakukan ibadah sesuai keyakinan mereka masing-masing. Tapi kenapa kami turun? Karena mereka menggunakan fasilitas umum. Kalau biasanya sholat tarawih di masjid, kali ini ada fenomena baru sholat tarawih berjamaah di minimarket nih. Viral sebuah video yang memperlihatkan beberapa jamaah telah selesai menunaikan ibadah sholat tarawih di dalam sebuah minimarket di Kelurahan Empang, Kota Bogor. Uniknya, jamaah ini menggelar sajadah dan sholat di antara lorong-lorong rak minimarket yang menjajakan barang yang dijual. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita saksikan tadi video di mana pada saat ini terjadi pada umat Nasrani dalam kurung atau disebut juga dengan Kristen itu dibubarkan oleh kelompok Islam masih Pak Git menyatakan di sini kalau kelompok Islam artinya ada kelompok tertentu yang membubarkan dan dibantu dengan kepolisian gitu ya, karena menurutnya ini adalah fasilitas umum. Jelas saja ya, umat Kristen di Indonesia ini merasa diskriminasi dan itu sudah biasalah dari itu. Jadi kalau umat Kristen itu ditekan di sini udah biasa, yang mungkin salah satu penyebabnya adalah takut tentang adanya atau umat Kristen ini menyebar gitu ya. Ini takut yang disebut dengan Kristen fobia gitu. Nah, sekarang kita beralih tadi ya pada sholat taraweh yang dilakukan di minimarket. Ini jelas dalam bentuk fasilitas umum. Jadi di dalam minimarket tersebut di daerah Bogor itu, mereka melakukan sholat tersebut. Entah ini disetujui atau tidak gitu ya oleh si pemilik minimarket ya, kita nggak tahu artinya ini disetujui atau tidak. Tapi kan ini mengganggu orang yang sedang berdagang ya. Karena ini bukan ajaran Islam kalau menurut Pak Git ya. Jadi itu tempat berdagang di mana orang mencari uang ya. Termasuk karyawan-karyawan ini mencari uang untuk mendapatkan rezeki ya. Bisnis ini adalah ibadah, tapi pemikiran-pemikiran primitif dari Muslim ya kebanyakan, kalau bisnis, bekerja itu tidak dianggap ibadah ya. Karena yang dianggap ibadah itu sesuatu yang sifatnya hablum minallah gitu ya. Sedangkan yang hablum minannas ini malah jarang dianggap ibadah. Justru hablum minannas inilah yang sangat berarti dalam kehidupan. Jika saja ya, satu cerita gini ya, satu orang yang harus kerja keras ya untuk supaya keluarganya 4 ini hidup dan bisa berpuasa, maka dia tidak harus berpuasa. Kuli gitu ya katakan, dia punya anak 2 gitu, istri 1, anak 2, berarti kan 4 gitu ya. Nah, untuk menafkahi satu keluarga ini tanpa bekerja keras atau mengeluarkan tenaga yang banyak, dia tidak bisa makan gitu. Ya, tinggalkan dulu puasanya karena kebutuhan hidup ya ini lebih penting timbang yang namanya sekedar puasa itu. Makanya diperbolehkan bagi yang pekerja keras itu tidak puasa. Ini wajib hukumnya, maksudnya perbandingannya itu lebih wajib yang mencari nafkah timbang puasa, apalagi cuman sekedar sholat gitu ya. Kalaupun itu disetujui di tempat supermarket gitu ya, nah ini yang mau beli punya kebutuhan, mau beli gula atau kebutuhan pokok lainnya kan terganggu menunggu mereka selesai. Apakah ini yang disebut dengan ajaran Islam ya? Begitulah ya.
kondisi SDM Indonesia. Belum lagi yang sifatnya menggunakan fasilitas umum tuh takbir akbar itu pernah terjadi pada Pak Git sendiri ya. Jadi kita yang di depan rumah itu ya, entah ada entah enggak itu izinnya gitu ya. Kayaknya sih nggak ada izin. Depan rumah itu diblok gitu ya. Itu mobil nggak bisa masuk. Akhirnya kita parkir jauh sekali dari rumah gitu ya. Katakanlah 2 km kita parkir rumah jauh karena situ sudah diblok, nggak bisa karena takbir akbar. Takbir akbar ini biasanya dia ya takbir, ya salawat segala macam dilakukan dengan rame-rame. Nah ini kan mengganggu ketertiban umum dan sering terjadi gitu. Kenapa mereka tidak membubarkan ormas Islamnya? Ya karena mereka pro kan masalahnya itu. Ini sebetulnya politik dalam dimensi kecil gitu ya. Beralasan A, B, C yang sebetulnya tidak sama sekali mendukung alasan tersebut, cuma cari-cari alasan aja. Menurut Pak Git ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.